Bolehkah lansia mengonsumsi kuning telur ayam kampung? Halo sahabat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya, Dr. Untung di podcast Kesehatan, yang membahas hal-hal sederhana tapi sering bikin kita bingung. Hari ini saya mau jawab pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pasien, terutama yang sudah berusia 55 tahun ke atas. Dok, saya ini sudah lansia, boleh nggak sih makan kuning telur ayam kampung? Katanya kolesterol tinggi, katanya bagus buat stamina, katanya ini, katanya itu. Nah, ini menarik, karena telur itu makanan sederhana, tapi dramanya luar biasa. Mari kita bahas dengan tenang, santai, dan tetap ilmiah. Telur ayam kampung itu apa bedanya? Pertama-tama kita luruskan dulu. Secara struktur, telur ayam kampung dan ayam negeri itu secara kandungan gizi hampir sama. Yang berbeda biasanya pola makan ayam, aktivitas ayam, tekstur dan warna kuning telur, persepsi masyarakat yang sering lebih kuat dari fakta. Banyak orang merasa telur ayam kampung itu lebih alami dan lebih sehat. Memang kadang kandungan omega 3 sedikit lebih baik jika ayamnya makan alami. Tapi secara umum, kolesterolnya tetap ada, proteinnya tetap ada, lemaknya juga ada. Jadi jangan sampai kita berpikir, karena ayam kampung, kolesterolnya jadi sopan dan tidak naik. Sayangnya tidak begitu ya. Apa sebenarnya isi kuning telur? Sekarang kita masuk ke ilmiahnya sedikit, tapi tetap ringan. Satu butir kuning telur mengandung sekitar 180-200 mg kolesterol. Lemak sehat, termasuk lemak tak jenuh, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12, kolin, penting untuk otak. Antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, baik untuk mata. Nah, ini menarik, karena banyak orang hanya fokus pada kata kolesterol, lalu panik. Padahal tubuh kita sendiri memproduksi kolesterol setiap hari di hati. Bahkan tanpa makan telur pun, tubuh tetap membuat kolesterol. Lalu, apakah lansia boleh? Jawaban saya sebagai dokter, boleh, dengan syarat dan dalam jumlah wajar. Tidak semua lansia harus menghindari kuning telur, tapi kita harus lihat kondisi masing-masing. Mari kita bedakan. Lansia tanpa riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Kalau hasil lab normal, tekanan darah stabil, gula darah terkendali, makan 1 butir telur sehari itu masih aman. Bahkan justru bisa membantu karena protein menjaga massa otot yang sering menyusut di usia lanjut. Vitamin D membantu tulang, kolin membantu fungsi otak, lutein baik untuk kesehatan mata. Dan ini penting, di usia lanjut kita lebih takut kekurangan protein daripada kelebihan protein. Banyak lansia makan terlalu sedikit karena takut ini, takut itu. Akhirnya tubuh makin lemah. Warning, lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Nah, di sini kita harus lebih bijak. Kalau LDL tinggi sekali, ada riwayat stroke, ada penyakit jantung koroner, biasanya saya sarankan batasi 2-3 kuning telur per minggu. Fokus ke putih telur karena proteinnya tinggi tanpa kolesterol. Tapi sekali lagi, telur bukan satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Seringkali yang bikin naik itu gorengan tiap sore, santan berlebihan, daging berlemak, kurang gerak, stres juga. Telur sering dijadikan kambing hitam. Mentah atau matang? Nah, ini juga sering ditanya. Dok, katanya kalau diminum mentah lebih kuat. Saya selalu jawab sambil bercanda. Kalau mau kuat, olahraga juga ya, jangan cuma telur. Secara ilmiah, telur mentah beresiko mengandung bakteri Salmonella. Penyerapan protein lebih rendah, resiko infeksi lebih tinggi pada lansia. Lansia sistem imunnya sudah tidak sekuat usia 20 tahun. Jadi saya sangat tidak menyarankan telur mentah. Lebih aman, rebus matang, dadar matang, ceplok matang. Saya pernah punya pasien usia 67 tahun. Beliau bilang, "Dok, saya tiap pagi minum 2 kuning telur ayam kampung biar kuat." Saya tanya, "Kuat untuk apa, Pak?" Beliau jawab dengan bangga, "Biar tetap semangat ngurus cucu." Bagus sih niatnya,
Tapi setelah cek lab, kolesterolnya 290. Akhirnya kita atur ulang, bukan dilarang total, tapi dikurangi dan diimbangi olahraga. 3 bulan kemudian, kolesterol turun, beliau tetap semangat ngurus cucu. Jadi bukan telurnya yang salah itu kalau berlebihan. Kenapa tubuh lansia berbeda? Seiring bertambah usia, metabolisme melambat, otot berkurang, sensitivitas insulin berubah, elastisitas pembuluh darah menurun, artinya tubuh tidak sefleksibel dulu. Makanan tinggi lemak jenuh bisa lebih mudah berdampak, tapi tubuh juga lebih mudah kekurangan nutrisi. Jadi pendekatannya bukan pantang total, tapi atur cerdas. Saya pribadi, sebagai dokter yang juga punya orang tua lansia, saya tidak melarang ibu saya makan telur, tapi saya atur. 1 butir, tidak setiap hari, lebih sering direbus, disertai sayur, kurangi gorengan, dan hasil lab beliau stabil. Kesehatan itu bukan soal satu makanan, tapi pola hidup keseluruhan. Fakta ilmiah modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah moderat tidak selalu meningkatkan resiko penyakit jantung pada orang sehat. Yang lebih berbahaya adalah pola makan ultraproses, gula tinggi, dan kurang aktivitas. Jadi kalau ada yang bilang, lansia tidak boleh makan telur sama sekali, itu terlalu ekstrim. Jadi sahabat sehat, bolehkah lansia mengonsumsi kuning telur ayam kampung? Jawabannya adalah, boleh jika sehat dan dalam jumlah wajar. Batasi jika ada kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Hindari mentah, masak matang, imbangi dengan pola hidup sehat. Dan yang paling penting, jangan hanya fokus pada satu makanan, lihat gaya hidup secara keseluruhan. Karena kesehatan itu bukan soal takut makan, tapi soal bijak memilih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan kalau makan telur, jangan berlebihan.